relevan dan signifikan. Nah, momentum 5 tahunan itu harusnya menjadi satu momen untuk kita memikirkan secara serius apa yang menjadi pergumulan ya, gereja di tengah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dimaknai secara demikian ya. Jangan sampai kita itu hanya terjebak dalam gegap gempita pemilihan ya, siapa yang jadi ketum, siapa yang jadi sekum gitu ya. Itu tidak kalah penting. Penting juga ya, tapi jangan sampai seluruh energi kita itu ditujukan hanya pada politik untuk memilih ya siapa yang menjadi pimpinan di PGI. Agenda-agenda apa yang menjadi agenda utama yang ini bisa dielaborasi ya dalam sidang raya, sehingga dengan demikian gereja yang sebagai garam dan terang, komunitas eksemplaris itu makin hari itu makin progresif, makin hari makin terus maju begitu. Dan salam jumpa sahabat YKB dalam program Gema Kasih Indonesia bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Sahabat YKB, program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita mempercakapkan perkembangan teologi ataupun pengajaran Kristiani dan beberapa isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat, dan tentu saja melihatnya dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang sebuah topik yang menarik, hiduplah sebagai terang, dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hariman Andre Patianakota. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa Pendeta Santi. Pendeta Dr. Hariman Patianakota ini dari Gereja Kristen Pasundan. Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Topik kita tentang hiduplah sebagai terang, dan kita mempercakapkan topik hiduplah sebagai terang ini bertepatan dengan momen 5 tahunan yang sebentar lagi kita akan jelang bersama, persidangan akbar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang sebentar lagi akan berlangsung di Tanah Toraja pada 8 sampai 13 November. Sebentar lagi. Minta pandangan ini dari Bapak Pendeta Hariman berkaitan dengan sidang raya PGI yang sebentar lagi akan berlangsung. Betul bahwa ini momen 5 tahunan, tapi momen 5 tahunan itu kita akan apakan ya sebagai gereja-gereja Indonesia, sebagai anggota PGI. Iya, terima kasih Bu Pendeta Santi dan para sahabat semua. Kalau momen 5 tahunan ini adalah satu momen yang baik untuk gereja-gereja di Indonesia yang bernaung di bawah PGI melakukan refleksi ya bersama, melihat apa yang sudah dijalani paling kurang 5 tahun ini ya, dan juga mempersiapkan diri untuk perjalanan ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia supaya kehadiran gereja-gereja itu dirasakan ya, atau meminjam istilahnya Pak Eka Dharmaputra ya, menjadi relevan dan signifikan. Nah, momentum 5 tahunan itu harusnya menjadi satu momen untuk kita
memikirkan secara serius apa yang menjadi pergumulan ya gereja di tengah masyarakat bangsa dan negara Indonesia, bahkan dunia internasional. Ya. Kita perlu melihat persoalan-persoalan yang muncul, kita perlu menelaahnya dengan kritis, lalu dari sana gereja-gereja mempersiapkan agenda. Ya. Agenda yang memang dia akan kerjakan paling kurang 5 tahun ke depan. Ya. Sebagai wujud dari kredendanya dia, ya. Pengakuan imannya dia dan sekaligus juga panggilan kebangsaan dari gereja di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Nah, momentum sidang raya ini harus dimaknai secara demikian, ya. Jangan sampai kita itu hanya terjebak dalam gegap gempita pemilihan, ya, siapa yang jadi ketum, siapa yang jadi sekum, gitu ya. Itu tidak kalah penting, penting juga ya. Tapi jangan sampai seluruh energi kita itu ditujukan hanya pada politik untuk memilih ya siapa yang menjadi pimpinan di PGI. Menarik tadi Bapak Pendeta sudah mengeksplisitkan kata relevan ya supaya gereja tetap relevan. Nah, topik kita pada hari ini kan pada episode kali ini hiduplah sebagai terang. Dan mengusung tema sidang raya hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, itu yang menjadi tema. Bapak Pendeta bisa menolong kita untuk mencermati nih tema yang demikian bagus ini. Hal apa saja yang penting, yang bernas, yang mesti kita perhatikan. Dan tema ini diusung nih dalam sidang raya PGI yang sebentar lagi kita akan jelang. Hiduplah sebagai terang. Ya, ini satu ajakan, instruksi ya. Supaya gereja di Indonesia kembali kepada jati dirinya. Ya. Kalau kita baca misalnya khotbah Yesus di bukit, ya. Yesus katakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ya. Ini Yesus sampaikan tentu bukan hanya kepada para muridnya di masa itu atau para pendengar yang mendengarkan khotbah dia di kala itu, tapi juga khususnya untuk gereja ya dan orang Kristen di sepanjang zaman, termasuk kepada kita ya, dan gereja-gereja di Indonesia pada masa kini. Ya. Ketika Yesus katakan kamu adalah garam, kamu adalah terang, ini berarti Yesus sedang menyematkan sebuah identitas, ya, jati diri. Kalau terang itu kan mau memperlihatkan sebuah kualitas, ya. Menjadi terang itu berarti memperlihatkan kualitas hidup sebagai anak-anak terang, ya, sebagai umat Allah, ya, yang kehadirannya itu berdampak. Ya. Kehadirannya itu dirasakan manfaatnya. Kenapa? Karena ada sebuah pancaran kualitas yang kemudian bisa dilihat orang, bisa dialami oleh lingkungan. Nah, karena itu ketika sidang raya PGI mengusung tema hiduplah sebagai terang, ini satu instruksi untuk kita kembali kepada hakikat kita, jati diri kita sebagai gereja yang adalah umat Allah, ya, tubuh Kristus, ya, bait Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk menunaikan misi Allah, ya, untuk menyatakan kebenaran, ya, keadilan, cinta kasih, ya,
ini yang harus gereja lihat. Momentum ini berarti momentum kita kembali untuk merefleksikan jati diri kita itu. Lalu dari sana kita kembali ke dalam keseharian sebagai gereja-gereja dan menghidupi identitas itu. Dengan kualitas yang gereja miliki, gereja mesti berdampak. Ya. Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan bahwa Yesus mengatakan kamu adalah terang dan kamu adalah garam. Saya membayangkan ketika perhelatan sidang akbar ini akan digelar, semua yang hadir di sana ini kan semua orang-orang Kristen, bahkan juga pemimpin gereja yang dihormati ya, yang disegani. Artinya mereka semua yang hadir, identitas mereka adalah garam dan terang. Saya membayangkan ini mesti bagaimana nih peran mereka dan bagaimana nanti para pemimpin gereja yang dihormati yang akan bersidang di sana mengimplementasikan nih kehadiran mereka sebagai cahaya-cahaya, sebagai terang-terang dan juga yang adalah garam itu. Jadi kalau anak-anak terang berkumpul berarti menggabungkan cahaya ya. Betul. Lalu sinar terang itu makin besar, memancar ya, dampaknya bisa dialami, dirasakan oleh semakin besar masyarakat ya. Nah, yang diharapkan sebenarnya ketika gereja-gereja ini serius ya, menggumuli siapa dirinya dan apa tugasnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, maka seperti yang saya katakan tadi akan melahirkan agenda-agenda penting ya. Misalnya hari ini kita Indonesia masih berhadapan dengan kemiskinan misalnya. Kemiskinan masyarakat, dan yang luar biasa kalau kita mau lihat kantong-kantong Kristen di Indonesia itu adalah kantong-kantong kemiskinan. Di Nias, ya, di Mentawai, ya, di Papua, ya, di Tanah Timur, di Maluku. Ya. Ini konteks kita. Ya. Kita diperhadapkan dengan situasi kemiskinan jemaat dan masyarakat. Yang kedua, kalau kita melihat negara dan bangsa kita ini masih terus dihantui oleh yang namanya korupsi, ya, kolusi, nepotisme. Ya, yang terus bermetamorfosis ya, menjadi semakin canggih. Apalagi dengan memanfaatkan demokrasi. Ya. Kita melihat kalau dulu nepotisme, ya, sekarang politik dinasti, gitu ya. Ini kenyataan kita, ya, bahwa yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme masih mengakar kuat di masyarakat, tapi juga menjadi mentalitas dari para elit kita, ya, para pemimpin kita. Bahkan mungkin juga terjadi dalam kehidupan gereja itu sendiri. Ya. Kita juga masih diperhadapkan ya dengan isu-isu seperti kesenjangan sosial, ya, pelanggaran HAM juga masih belum teratasi sampai hari ini, ya. Dan kita melihat juga lingkungan ya yang terus dieksploitasi sedemikian rupa ya, lalu membuat lingkungan hidup jadi terancam ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali ya, banyak sekali persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat ya, masyarakat, bangsa dan negara kita.
soal ekonomi, soal politik, ya budaya, ya macam-macam. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika gereja-gereja di Indonesia berkumpul di Tanah Toraja, lalu merefleksikan hiduplah sebagai terang, maka di antara konteks yang tadi Pak Pendeta sudah sampaikan itu, di tengah segala tantangan itu, hiduplah sebagai terang. Disitulah gereja hidup sebagai terang. Ya. Dalam situasi masyarakat dan pemerintahan yang koruptif misalnya, ya, di situ gereja mesti hidup sebagai terang. Ya. Saya ingat Eka Dharma Putra memakai istilah komunitas eksemplaris. Oke, menarik ini. Pak Pendeta sudah menyebut nama Pendeta Eka Dharma Putra dan beliau pernah menyebut komunitas eksemplaris. Apa kaitannya dengan gereja hidup sebagai terang di tengah-tengah realitas, konteks, dan tantangan itu? Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang hiduplah sebagai terang dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota, Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, di segmen yang kedua ini masih tentang hiduplah sebagai terang, bertepatan dengan persidangan akbar yang akan digelar nanti, Sidang Raya PGI pada tanggal 8 sampai 13 November di Tanah Toraja. Di segmen yang pertama, Bapak Pendeta, di ujung segmen pertama, Bapak Pendeta sudah menyebutkan nama Pendeta Eka Dharma Putra yang pernah mengatakan gereja sebagai komunitas eksemplaris. Dalam kaitan dengan topik yang kita perbincangkan, hiduplah sebagai terang, dan persis dalam momen 5 tahunan Sidang Raya PGI, apa yang dimaksud sebagai komunitas eksemplaris itu? Ya. Jadi almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, ya ini kebetulan beliau dari GKI juga ya, Gereja Kristen Indonesia, dan menjadi salah satu pimpinan PGI juga. Ya. Beliau seorang yang punya keprihatinan bagaimana membawa gereja-gereja itu supaya hadir secara relevan di tengah-tengah masyarakat. Nah, lama sekali beliau bicara tentang partisipasi gereja, ya, membangun nation state. Ya. Lalu ketika Indonesia diperhadapkan dengan situasi otoritarianisme dari Orde Baru, ya, Soeharto. Nah, kita lihat bahwa di ujung, ya,
Orde Baru itu Pak Eka kemudian mengajak gereja-gereja untuk ya jangan sekedar kita bicara tentang partisipasi membangun nation state ya berdasarkan Pancasila ya. Karena ternyata di masa Orde Baru kita berpartisipasi itu kemudian bisa menjadi tidak punya dampak karena dimanipulasi kan oleh satu rezim yang sangat otoriter ya. Nah, karena itu Eka berefleksi dan Eka mengajak gereja-gereja untuk menghidupkan ya identitasnya sebagai gereja ya, yang memang kalau kita kaitkan dengan tema tadi diutus menjadi terang ya. Maka menghidupkan identitas itu berarti kita memancarkan ya jati diri ya sebagai umat yang telah dibenarkan oleh Allah ya. Dan kemudian Allah menugaskan gereja itu untuk menyatakan kebenaran Allah dalam seluruh kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, identitas itu yang harus dihidupkan. Nah, konsekuensinya adalah gereja tampil dengan jati dirinya itu bisa membuat gereja menjadi lain ya, menjadi berbeda. Dan perbedaan itu secara positif kita maknai, kita lihat sebagai komunitas yang menghadirkan keteladanan ya, memberikan contoh ya, eksempel ya. Komunitas eksemplaris itu ya. Nah, ini kan punya satu konsekuensi ya. Kalau partisipasi kita nggak hanya sekedar terlibat di situ. Ini kalau kita menampilkan diri sebagai teladan, ya, memberikan contoh sesuai dengan hakikat dan jati diri kita, itu berarti di situ gereja juga bisa siap berhadapan dengan pemerintah. Ya. Gereja juga bisa siap berbeda dengan apa yang umum ya, terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan Eka memang prihatin ya pada saat itu ketika PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia diwakili oleh ketua umumnya waktu itu ya, datang ke istana dan membawa emas ya, membawa emas. Ini masyarakat lagi susah, hidup dalam tekanan otoritarianisme Soeharto ya, dengan pasukannya, militernya waktu itu. Tapi kemudian PGI mencitrakan dirinya waktu itu dengan datang ke istana ya, bukan datang kepada masyarakat ya, bukan memilih hidup dengan rakyat, tapi memilih ada dengan pemerintah. Nah, ini satu hal yang mengguncang Pak Eka. Lalu kemudian beliau merefleksikan ulang ya, jati diri dan panggilan gereja di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira panggilan untuk menjadi komunitas eksemplaris itu menjadi relevan juga ya dalam konteks kita hari ini. Setelah reformasi tahun 98 ya sampai saat ini kita melihat ada ya situasi sosial politik yang mulai bergeser ya. Dan ini yang disinyalir bukan hanya terjadi di Indonesia tapi bahkan dunia ya internasional ya. Tanda-tanda kematian demokrasi ya. Ini disinyalir ya terjadi di banyak negara ya. Dan kita juga mesti waspada ya, mesti waspada dengan itu. Nah, ketika gereja dipanggil untuk menjadi komunitas eksemplaris ya, dia mesti memperlihatkan sebuah gaya hidup alternatif bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa, sehingga orang menemukan satu teladan yang baik, teladan yang benar dalam berdemokrasi, dalam hidup bermasyarakat. Kalau pemerintah ya
atau elit-elit itu memberikan teladan misalnya, memberikan contoh yang buruk, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, gereja mesti hadir, tampil sebagai komunitas eksemplaris ya, dengan memeragakan sebuah lifestyle yang jujur ya, yang penuh dengan integritas ya. Kalau misalnya politik di negara ini ya syarat dengan politik uang misalnya ya, gereja khususnya dalam persidangan PGI yang nggak boleh ada praktik misalnya politik uang gitu ya. Kalau di luar sana demokrasi itu memperlihatkan tanda-tanda akan mati ya karena satu praktik politik dinasti misalnya ya, orang mengakali hukum untuk mendapatkan kekuasaan ya. Gereja kan juga satu organisasi yang kalau pemilihan seperti ini kan juga kita tidak untuk bilang ya itu adalah politik gereja juga ya, ada praktik politik dalam kehidupan bergereja. Nah, kita nggak boleh meniru hal yang semacam itu ya. Jangan kita jadi sama serupa dengan dunia ini ya. Di situ gereja tampil sebagai terang ya. Di situ gereja menghadirkan jati dirinya sebagai komunitas eksemplaris dalam istilah Pak Eka. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan kita ya sebagai gereja ya. Harus ada counter culture ya. Nah, ini gereja kan hadir untuk memberikan budaya alternatif ya. Nah, ini tidak mudah. Ini sekali lagi tidak mudah. Berani berbeda dengan arus besar itu tidak mudah. Berani mengatakan kebenaran di tengah-tengah rezim politik yang otoriter itu tidak gampang. Tapi itu tugas gereja. Orang mau suka atau tidak suka, gereja tetap harus mengatakan kebenaran. Ya. Orang mau suka tidak suka, gereja tetap harus memeragakan satu gaya hidup yang jujur, yang penuh dengan integritas. Ya. Karena disitulah gereja menjadi terang. Nah, kalau enggak ya dia sama saja. Pak Pendeta tadi mengulang, dengan begitu gereja menjadi terang. Tuhan Yesus kan bilang, terang itu kan jangan ditaruh letakkan di bawah, gantang di bawah dipan ya. Dia mesti di atas, dia menyinari, dia menerangi. Pak Pendeta tadi sudah memberikan ulasannya menjadi contoh, menjadi counter culture, menjadi alternatif. Kalau dunia dengan segala tantangan, dengan segala problem, dengan segala contoh yang buruk yang mungkin sudah mual kita melihatnya, maka ketika mereka melihat gereja, mereka melihat ada harapan. Dan saya membayangkan sejauh mana ini para pemimpin gereja dalam Sidang Raya Akbar ini juga diberikan kesadaran dan juga kemampuan. Tadi karena Pak Pendeta tadi sudah menyampaikan, memang nggak gampang. Ternyata nggak mudah begitu, tapi ini harus kita lakukan. Pak Pendeta minta ulasan. Bagaimana agar kita tetap bisa menjadi terang di antara segala macam tantangan dan contoh-contoh yang buruk, sehingga kita tampil sungguh kita menjadi cahaya. Cahaya itu tidak kita taruh di bawah dipan ya. Ini. Dan lalu kemudian adalah kita sama saja dengan mereka begitu. Nah, karena itu menurut saya di sidang raya itu kita harus serius memberi ruang pada percakapan. Ada study meeting yang dilakukan ya untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kondisi bangsa hari ini ya. Ada penelahan Alkitab ya yang memang mengajak gereja-gereja ini untuk melihat persoalan-persoalan baik di internal dirinya maupun eksternal dalam masyarakat, melihat dengan
kacamata yang baru, melihat dengan kacamatanya Tuhan, ya, supaya gereja menemukan kejernihan. Bagaimana dia harus menyusun agenda, ya, menyusun agenda dalam pemberantasan korupsi, ya, dalam penegakan hukum, ya, menyusun agenda, misalnya bagaimana memutus rantai kemiskinan. Nah, ini yang saya kira untuk itu gereja harus serius membuat pokok-pokok pikiran dan agenda-agenda yang utama. Misalnya dalam terlibat dalam proses membangun kesadaran masyarakat untuk pemberantasan korupsi, ya. Gereja mesti terlibat untuk bagaimana menjadi gereja yang ramah demokrasi, ya. Gereja mesti terlibat dalam agenda untuk pemutusan rantai kemiskinan, ya. Ini harus ada agenda-agenda konkret yang gereja-gereja putuskan dalam sidang raya di sana. Ya. Oke, Pak Pendeta. Jangan sampai hanya akan seremoni saja gitu, ya, tapi itu harus dibahas dengan serius dan menjadi agenda. Biasanya PGI itu punya pokok-pokok panggilan bersama, ya, pokok-pokok panggilan bersama ini yang menjadi semacam misi untuk gereja-gereja Indonesia. Nah, pokok-pokok panggilan ini yang kemudian perlu dieksplor lebih eksplisit menjadi agenda-agenda, program-program yang harus bisa kita ukur, ini dieksekusi, ya, dimonitoring secara terus-menerus, ya, dan kita melihat 5 tahun ke depan paling tidak kontribusi gereja real untuk membangun jemaat dan masyarakat. Oke, Pak Pendeta, nanti minta penjelasan juga, kita akan ulas di sini di segmen ketiga. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan bahwa dalam persidangan tersebut, sidang raya tersebut, PGI mesti sungguh-sungguh serius ini dalam menguraikan pokok-pokok pemikiran, lalu kemudian agenda-agenda apa yang tepat, lalu kemudian yang sesuai, yang relevan, tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan, dan agenda-agenda apa yang menurut Pak Pendeta ini perlu disoroti, perlu diarus utamakan, lalu kemudian dituangkan menjadi program-program, sehingga dengan demikian gereja menjadi mitra yang setara, ya, mitra yang setara dengan pemerintah, agar program-program itu juga bisa dirasakan berkatnya. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang hiduplah sebagai terang dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Hariman Apatiana Kota. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santini Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup tentang hiduplah sebagai terang. Masih dalam kaitan dengan persidangan akbar yang nanti akan dijelang bersama di Tanah Toraja pada November tanggal 8 sampai 13 November. Di segmen pertama maupun segmen kedua Bapak Pendeta sudah memberikan penjelasan bahwa ada identitas yang sudah disematkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bahwa kamu adalah tergaram, kamu adalah terang, ya. Dan karena itu gereja tidak boleh sama, ya. Dengan dunia yang sebagiannya itu menampilkan contoh-contoh yang buruk gitu. Ketika mereka melihat gereja, mereka bisa melihat contoh yang berbeda, lain dari yang lain, ya, counter culture, bahkan bisa juga melihat harapan dalam karya gereja dan juga melalui pemimpin gereja yang dihormati yang nanti juga akan melakukan persidangan di sana. Dan Pak Pendeta juga sudah menyampaikan bahwa melalui apa yang disampaikan oleh Pendeta Eka Dharma Putra, gereja sebagai komunitas eksemplaris. Dan di segmen ketiga ini Pak Pendeta dapat mengeksplor ya lebih jauh lagi tentang kira-kira agenda-agenda apa yang menjadi agenda utama yang ini bisa dielaborasi ya dalam sidang raya, sehingga dengan demikian gereja yang sebagai garam dan terang, komunitas eksemplaris itu makin hari itu makin progresif, makin hari makin terus maju begitu, dan dirasakan penuh menjadi berkat, baik itu dari kantong-kantong Kristen, bahkan lebih luas lagi bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lihat agenda penting yang harus dilakukan oleh gereja, ya. Tentu gereja tidak sendiri, tapi gereja harus berkolaborasi dengan yang lain, termasuk dengan pemerintah, ya. Agenda penting adalah ya transformasi jemaat dan masyarakat. Transformasi jemaat dan masyarakat itu saya lihat paling kurang ada dua aspek yang paling penting, ekonomi dan pendidikan. Kenapa? Karena jemaat-jemaat kita di Indonesia ini ya banyak jemaat-jemaat miskin, ya. Bahkan kantong-kantong Kristen seperti yang saya katakan tadi ini kantong-kantong kemiskinan. Maka proses pemberdayaan ekonomi mesti menjadi salah satu yang digumuli secara serius, ya. Jangan-jangan ada misalnya ya teologi-teologi tertentu yang selama ini menghambat kemajuan ekonomi, ya. Jangan-jangan ya. Siapa tahu, karena kita masih suka dengar biar miskin di dunia yang penting mati masuk surga misalnya, ya. Ini kan pikiran-pikiran teologis yang menghambat ya transformasi ekonomi, ya. Atau gereja tidak boleh berbisnis, ya. Gereja ngurus sorga saja, ya, berdoa saja, yang bisnis itu hal yang duniawi, ya. Ini kan menghambat transformasi di bidang ekonomi. Nah, saya kira di sini gereja perlu melihat hambatan-hambatan semacam itu. Hambatan-hambatan dari pikiran-pikiran teologis kita coba transformasi. Tapi saya yakin bukan hanya pikiran-pikiran teologis yang menghambat. Mungkin ada keterbatasan modal, ya. Mungkin juga ada kurangnya skill, ya, kemampuan, etos kerja yang mungkin nggak terbangun. Nah, ini semua harus dilihat secara utuh. Lalu kemudian gereja menjadikan pemberdayaan ekonomi itu sebagai prioritas. Nah, yang kedua pendidikan. Ya. Pendidikan ini menurut saya kan anak kunci emas untuk perubahan sebuah masyarakat. Ya memang harus ada pendidikan. Nah, kita lihat kantong-kantong kita, kantong-kantong Kristen di Indonesia. Ada nggak sekolah-sekolah Kristen yang bagus di sana? Ya, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ya. Atau jangan-jangan sekolah-sekolah Kristen yang ada di kantong-kantong Kristen itu juga sedang bergumul, ya, antara hidup
hidup dan mati ya. Hidup segan, mati tak mau ya, karena mungkin mereka punya keterbatasan secara finansial, keterbatasan secara SDM. Nah, ini yang harus dilihat secara serius ya. Agenda-agenda semacam ini yang harus kita susun, bagaimana membuat supaya lembaga-lembaga pendidikan kita itu maju ya. Lalu SDM-SDM yang ada di kantong-kantong Kristen yang miskin itu bisa kita tingkatkan ya, supaya dengan SDM yang mumpuni mereka bisa membangun daerahnya, bisa membangun Indonesia. Ini yang harus saya kira menjadi visi kita ya, menjadi misi kita. Agenda itu harus segera dibuat, dan saya tahu misalnya PGI mungkin juga sudah berupaya, tapi saya kira momentum di Toraja ini harus menjadi momentum bersama seluruh gereja ya, untuk melihat ya situasi ketidakmajuan pendidikan di kantong-kantong Kristen itu sebagai pelecut untuk kita maju bersama, berkolaborasi, mengembangkan pendidikan di sana ya. Kalau kita lihat kan perguruan-perguruan tinggi yang Kristen yang agak bagus itu kan adanya di Pulau Jawa ya. Saya kebetulan di Universitas Kristen Maranatha ya, itu masih masuk jajaran universitas swasta yang terbaik di Indonesia. Ada UKDW, ada UKSW, ya ada UK Petra ya. Ini kampus-kampus yang baik, ada UKI di Jakarta dan seterusnya. Tapi bagaimana supaya kampus-kampus ini juga bisa menolong ya anak-anak yang di daerah ya. Bagaimana supaya anak-anak di daerah ini juga punya akses ya untuk mendapatkan pendidikan yang baik di kampus-kampus ini ya. Bisa saja kampus-kampus ini membuka di daerah-daerah sana ya, kampus yang baru, atau juga anak-anak dari daerah mendapatkan akses untuk masuk di kampus-kampus ini ya. Tapi dalam pengalaman saya misalnya di Maranatha, Maranatha itu memberikan beasiswa misalnya ya untuk anak-anak misalnya dari Indonesia Timur ya, dari Nias, dari Mentawai. Tapi problemnya adalah bagaimana living cost mereka ya, hidup sehari-hari mereka ini kan jadi sulit ya. Kampus nggak bisa menanggung itu semua karena juga punya keterbatasan ya. Nah, saya kira living cost itu yang harusnya bisa ditanggulangi oleh gereja-gereja gitu ya. Nah, disinilah saya kira wujud konkret yang kita sebut sebagai oikumene in action. Ya, ini kan sudah lama kan PGI juga suarakan ya. Kalau kita mau membangun hidup berekumene, bukan hanya dalam doa-doa atau apalagi hanya ditulis dalam di atas kertas ya, tapi harus menjadi aksi ya. Aksi yang memberdayakan masyarakat, aksi yang mencerdaskan umat ya. Dan saya kira ini salah satunya ya. Saya bayangkan misalnya ya, kalau universitas-universitas Kristen yang bagus-bagus di Pulau Jawa ini punya komitmen misalnya setiap tahun misalnya, oke, kayak Maranatha kami komit ada 50 mahasiswa ya, UKDW, UKS, UK Petra semua ya. Kita punya komitmen yang sama, UPH kita punya komitmen yang sama. Living cost-nya ya gereja-gereja terdekat, sinode-sinode gereja terdekat di situ ikut membantu ya. Anak-anak yang mungkin datang dari tanah Papua, datang dari tanah Timur, datang dari Maluku, datang dari dari Nias, dari Mentawai. Nah, kalau kita bisa lakukan ini kan sesuatu yang keren. Nah, karena itu sinode-sinode gereja yang datang, ya dia juga harus punya program yang keren. Misalnya kan mendorong jemaat-jemaat, satu jemaat satu sarjana misalnya, atau satu jemaat 10 sarjana. Yang paling kuat ya dia bisa gerakan lebih banyak lagi, satu jemaat 10, 20, 30 sarjana ya. Kita kolaborasi ya dengan kampus-kampus Kristen ini supaya terjadi percepatan pembangunan sumber daya manusia di daerah-daerah itu. Lalu kalau sumber daya manusianya sudah bagus, ya pasti daerah itu akan maju, daerah itu akan berkembang. Dan disitulah saya kira kontribusi gereja ya untuk turut menciptakan manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang cerdas, punya ilmu, punya skill. Ya, kontribusi gereja ya melalui perguruan-perguruan tinggi Kristen ini. Nah, disitulah saya kira di sidang raya di Toraja hal ini harus dibahas ya, dan gereja-gereja mesti mengambil komitmen untuk itu.
untuk pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat ya, untuk peningkatan pendidikan ya, sumber daya manusia. Saya kira kalau dua hal ini saja kita gumuli dengan serius, kita agendakan 5 tahun ke depan. Oh, ini hasilnya akan kerasa. Tadi Pak Pendeta sudah menyebut oikumene in action gitu ya. Berarti seluruh anggota PGI, gereja-gereja anggota PGI membuat program, entah itu pendidikan maupun juga pemberdayaan ekonomi, karena begitu banyak ya gereja-gereja tertentu yang memang mengalami keterbatasan di kantong-kantong Kristen yang memang banyak yang miskin. Mereka sumber daya alam banyak, tapi bingung ini mau dipasarkannya di mana, kemana, begitu ya. Sumber daya alam banyak, lalu kemudian dalam waktu cepat sudah langsung membusuk. Ini bagaimana harus diapakan begitu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi keprihatinan dari PGI, sinode-sinode gereja yang punya basis di sana ya, jemaat-jemaat. Nah, ini kan harus dibangun ya. Mentalitasnya dibangun, pasarnya juga dibangun. Nah, untuk itu kan gereja nggak bisa sendiri ya. Gereja bisa menggandeng para pengusaha ya. Bisa dimulai dari para pengusaha-pengusaha Kristen ya. Bisa menggandeng pemerintah, karena pemerintah yang punya regulasi, pemerintah juga bisa membangun pasar dan seterusnya. Ini harus ada kolaborasi. Spiritnya harus kolaborasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan itu ya. Dan gereja-gereja yang kuat SDM-nya ya, finansialnya ya, sudah sewajarnya mengambil peran, mengambil tanggung jawab untuk membantu ya, gereja-gereja yang kurang, gereja-gereja yang lemah ya. Nah, ini yang harus dibangun ya. Ini yang harus jadi komitmen bersama, dan itu dideklarasikan, kemudian diagendakan ya, dilakukan secara kontinu. Ini yang saya pikir menjadi penting supaya ajang 5 tahun itu tidak menjadi wisata ekumeni saja, orang datang ya, jalan-jalan, foto-foto terus pulang. 5 tahun ke depan kita harus lihat ya, misalnya dengan agenda ini ya, mendukung transformasi pendidikan ya, kita melihat ada berapa sekolah yang sudah dibangun lewat komitmen ini ya, ada berapa banyak sarjana yang dihasilkan ya, dari Maranatha, dari UK Petra, dari mana, itu kan kita harus melihat ya, harus terukur, harus secara kuantiti kita harus lihat itu gitu. Supaya nanti sidang raya berikutnya kita sudah ngerasain ini capaiannya, konkret sekali menurut saya di situ. Indikatornya juga jelas begitu ya, dan apa-apa yang masih harus dikembangkan begitu, yang harus dikelola. Dan komunitas eksemplaris yang semacam itu yang harus kita bangun kan, di jemaat-jemaat di sana, di PGW wilayah ya, ini menjadi satu gerakan. Paling tidak kalau kita fokus untuk pemberdayaan ekonomi ya, peningkatan SDM, 2 hal ini saja kalau kita fokus di sana, wah pasti ada perubahan. 5 tahun kemudian ketika berkumpul ada perubahan. Ya, baik Pak Pendeta, kita sudah tiba di menit-menit akhir di segmen ketiga dan juga di episode kali ini tentang Hiduplah Sebagai Terang, bertepatan dengan momentum sidang raya PGI yang akan digelar di Toraja 8-13 November. Pak Pendeta dapat menyampaikan pesan pastoral kepada para sahabat. Mari, silakan. Kepada gereja-gereja di Indonesia dan umat Kristiani, saya ucapkan selamat ya, menyongsong sidang raya PGI. Jadikanlah momentum sidang raya PGI sebagai momentum untuk kita menggumuli dengan sungguh ya, jati diri kita, panggilan kita di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dan biarlah sidang raya ini menjadi kesempatan emas untuk kita menetapkan agenda. Menurut saya kalau gereja-gereja Indonesia fokus pada 2 isu utama, pemberdayaan ekonomi jemaat dan masyarakat, lalu juga pengembangan SDM, pendidikan, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Menjadi terang atau hiduplah sebagai terang itu akan bisa kita ukur ya, lewat proses-proses pemberdayaan ekonomi dan pembangunan manusia. Ini yang saya kira
harus menjadi concern dalam percakapan di sidang raya PGI, dan mari kita memilih pemimpin ya yang sungguh-sungguh mau punya komitmen melakukan pemberdayaan, melakukan transformasi, paling kurang siap untuk melaksanakan 2 agenda utama itu. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Riman untuk percakapan yang penting ini, yang bernas ini berkaitan dengan momentum 5 tahunan sidang raya PGI. Dan sahabat, ketika sahabat ingin menyampaikan saran masukan, silakan sahabat dapat menyampaikannya di nomor 081281889191. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.